pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan kepala SDN Jalogo. Keempat, pidato bahasa Arab. Acara kelima, pembacaan sholawat Nabi. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Lodong 2, dan yang saya cintai anak-anakku sekalian yang masih kecil. Alhamdulillah, hari ini kita dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj yang keberapa ini? Seribu 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Ini kelihatannya gimana nih? Seneng mora? Seneng ya, senang sekali. Dimana pada Isra Mi'raj ini umat Islam diperintahkan oleh junjungan kita
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan melalui Rasulullah Muhammad untuk melaksanakan ibadah sholat Isra dan Mi'raj. Ini jangan lupa, maka atas perintah itu maka dianjurkan bagi anak-anak, bagi seluruh umat Islam khususnya anak-anak ini untuk melaksanakan ibadah sholat. Saya tak takut kita rada cilik iki sing gurung sholat sapa? Ada yang belum sholat? Belum sholat? Belum. Siapa yang belum sholat sama sekali? Belum pernah sholat sama sekali siapa? Nah, mulai sekarang anak-anak dianjurkan untuk sholat. Itu sholat 5 waktu minimal itu. Setiap tahun anak-anak itu dianjurkan untuk memperingati, ya, memperingati ibadah, memperingati Isra Mi'raj, supaya tidak lupa kapan itu diperintahkan oleh Allah bahwa kita diwajibkan untuk sholat. Nek gak ngono wah lali meneh. Ya, lali. Maka dianjurkan sekali bagi anak-anakku sekalian untuk memperingati Isra Mi'raj. Itulah hal yang harus kewajiban kita, ya, suatu hal yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Karena apa? Orang yang tidak sholat, orang yang tidak mau melaksanakan sholat itu apa tuh? Dosa. Anak kecil sudah kewajiban, yang sudah agak besar kewajiban, yang sudah besar lebih kewajiban. Nah, ini yang harus kita laksanakan. Nah, anak-anak sekalian, tidak banyak ya yang akan Bapak katakan. Nah, segitu saja. Mudah-mudahan ya anak-anak sekalian ini taat sebagai muslim, taat untuk beribadah. Jangan lupa, walaupun kita beribadah, maka akhlak kita juga harus diperbaiki. Nah, itu saja anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakah kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat. Ingat mati, ingat sakit, ingat rasa jauh sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kalimat
pernah hidup juga, kita pun kan menyusul mereka. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah ucap astagfirullahaladzim. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan hayya naskuru ilallah alladzi qad ata'na ni'man katsiran hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan salatu wassalaman ala nabiyyina Muhammad alladzi arsala rahmatan lil alamin. Wa syukran jazilan ila ra'isul jalsa alladzi qad ata'na fursatan saminatan li ahtuba amamakum jami'an tahtal unwanu al-uwatu fil Islam. Ayyuhal uwatu rahimakumullah, ammi nikmatillahi adima alaina anja'alna wa min ibadil mu'minin wa ja'ala bainana wa bainal mu'minina akhirin. Fi hadal alim rapata kawya wa hadadima wa sabatu wa sardiyah inda Allahi ta'ala wa nasmiha al-uwatu islamiyah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ukhwat. Al-Hujarat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu ahul muslim. Rawal Bukhari wa Muslim. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.
kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ahwati fil aqidah al-uwatu islamiyah hiya hikmata adima wa karimata wa musuba indallah di anna hadir uhwatu bunyatu asasatu alal islami wal iman wa ala kalimati wahidati yakni kalimati tauhid la ilaha illallah wa bihadihi kalimati yafrakullah wa bihadihi kalimati anjanallahi minnar wa yadkhulnallahi wa'hu innana fi jannatin na'im. Wa qad qala nabi fi tamsil hadhil uwatu fi hadis al-mu'minu lil-mu'mini ka bunyanu yashadu ba'dahu ba'dan wa mislan nabi fi tarahimil mu'mini wa ta'itafahum wa tawadahum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara ini peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya ditugasi untuk ngomong. Saya hanya dapat berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan nanti ada guna dan manfaatnya. Amin, amin ya Rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertepatan pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Al-Hadim dekat Ka'bah. Kemudian turunlah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, membelah dada Rasulullah, lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dimasukkan hikmah ke dalam dada Rasulullah, dimasukkan hikmah dan iman ke dalam dada Rasulullah oleh malaikat Jibril dari bejana emas yang telah disediakan. Bersamaan itu didatangkan buruk di dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam suatu riwayat, buruk itu adalah hewan putih yang bersayap. Hewan putih yang bersayap yang larinya sangat cepat, melebihi kilat. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menaikinya, didampingi oleh malaikat Jibril. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Masjidil Aqsa. Datanglah malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dengan membawa 2 bejana. Yang satu bejana berisi khomer dan yang satu bejana berisi air susu. Nabi Muhammad pun memilih bejana yang berisi air susu. Berkatalah malaikat Jibril, ya Rasulullah,
engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya dari Masjidil Aqsa menuju ke langit dan Sidratul Muntaha. Pada langit pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut lagi naik ke langit. Tiba di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan perjalanannya lagi, Nabi Muhammad naik ke langit sampai langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut lagi, naik sampai ke langit keempat. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus naik sampai langit ke-5. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik lagi, tiba di langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut lagi, naik lagi sampai ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba di langit ke-7, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh malaikat Jibril naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ di dalamnya terdapat 4 sungai. Tidak berhenti di situ, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi sampai ke Mustawa. Disitulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Setelah mendapat perintah sholat sebanyak 50 kali, Nabi Muhammad pun turun. Tiba di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun menyarankan kepada Nabi Muhammad agar menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta keringanan, dengan alasan bahwa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan didampingi malaikat Jibril naik lagi menghadap Allah, minta keringanan. Akhirnya Allah pun memberi keringanan 5 kali dalam sehari semalam. Nabi Muhammad pun turun lagi, tiba di langit ke-6 bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disampaikanlah
telah dikurangi 5 kali sholat dalam sehari semalam, Nabi Musa pun menyarankan kembali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Muhammad menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa kali menghadap bolak-balik dan bertemu dengan Nabi Musa, menghadap lagi kepada Allah, akhirnya Allah memberi keringanan, menjadilah sholat 5 waktu saja dalam sehari semalam. Dengan membawa perintah sholat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, Nabi Muhammad pun bersama malaikat Jibril turun ke bumi. Itulah kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa hikmah dibalik perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah jika Allah sudah berkehendak. Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjut dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Padahal jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Belum lagi dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Pada waktu itu jarak sejauh 1.500 meter hanya bisa ditempuh dengan waktu 40 hari. Itu saja menaiki unta sekali jalan, artinya tanpa berhenti. Tetapi pada waktu itu Nabi Muhammad bisa melaluinya hanya dalam waktu semalam saja. Itulah kebesaran Allah yang harus kita imani. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Allah sudah berkehendak atas segala sesuatu. Yang kedua, kita harus menghormati dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hanya yang dilakukan oleh para nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad dari langit pertama hingga langit ke-7. Selalu bersolawat dan menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita senantiasa harus melaksanakan sholat 5 waktu. Melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Saking pentingnya ibadah sholat 5 waktu ini, sampai-sampai Allah memerintahkan sendiri kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Saking pentingnya, Allah sendiri yang bilang kepada Nabi Muhammad, yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu-satunya wahyu
yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril adalah perintah melaksanakan sholat. Jadi sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Jadi pokoknya ibadah itu adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Sampeyan nemen nih orang ngelakoni sholat 5 waktu, karena pada mulanya sholat itu diperintahkan 50 kali dalam sehari semalam. Sudah dikurangi sampai 5, sudah banyak itu yang diberi keranganan sangat banyak oleh Allah sampai 5. Kok masih tidak melaksanakan sholat? Ya nemen menan. Jadi kita sebagai orang Islam mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama sholat apa yang pertama? Sholat subuh, terus zuhur, asar, maghrib, isya, dan semua itu sudah ditentukan waktunya. Semua itu sudah ditentukan waktunya. Waktunya sholat zuhur sekitar jam berapa? Jam 12. Jadi kalau jam 12 kita harus segera melaksanakan sholat zuhur. Jangan melaksanakan sholat zuhur di jam 3. Tidak sah sholat zuhur kita, karena sholat itu sudah ditentukan waktunya, begitu juga jumlahnya. Jadi ibadah yang paling pokok, ibadah yang paling penting adalah melaksanakan sholat fardu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wal afwa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.